Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Dahsyat luar biasa. Yes. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang sungguh baik selalu melihara kita sehingga kita boleh ada sebagaimana ada sekarang, bukan karena kekuatan kita, haleluya, tetapi karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita buka dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat 19. Kita baca bergantian, saya terlebih dahulu, disusul oleh sidang jemaat, dan kita bergantian. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham dan Allah Ishak. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan telah melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia kaget dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, dan ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tunggu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Amin. Ini cerita tentang siapa ibu bapak? Siapa? Yakub. Siapa? Yakub. Siapakah itu Yakub? Yakub itu adalah anak Ishak. Kalau dia anak Ishak, berarti Yakub cucu siapa? Cucu Abraham. Dalam kisah ini kita tahu bahwa dia sedang dalam melarikan diri. Mengapa dia melarikan diri? Karena abangnya yang bernama Esau mau membunuhnya.
Kenapa dia mau dibunuh oleh abangnya? Karena Yakub sudah merampas hak kesulungan dari abangnya. Dia sudah merampas berkat yang untuk abangnya. Maka abangnya pun marah dan berikhtiar untuk membunuh Yakub. Sebenarnya Esau ini tidaklah gentleman. Mengapa? Karena dia kan sudah menjual kesulungan itu kepada adiknya. Lalu mengapa dia marah lagi? Mengapa dia menuntut lagi? Karena beberapa waktu yang lalu atau bulan tahun yang lalu dia sudah menjualnya. Mereka sudah berjanji dan sudah deal bahwa kesulungan itu menjadi Yakub. Dia bayar dengan sepiring kacang merah. Kacang merah. Molo bahasa Batak na julu dito halio. Halio. Masih ada yang ingat halio di sini? Halio ya, kacang merah, kacang halio. Itu yang tahu ketika aku di rumah bapakku pernah makan kacang itu. Tetapi dia masih marah. Jadi dia bukan gentleman, ya. Dia kanak-kanak. Dia tidak ingat sumpahnya, bahkan dia bersumpah pun bersumpah. Nah, di sini kita melihat dari sini dimulai penderitaan Yakub. Disinilah dimulai penderitaannya. Selama ini dia selalu hidup dengan nyaman, tenang. Karena dia seorang yang tenang. Firman Tuhan berkata, Yakub itu adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Sementara Esau adalah seorang yang pandai berburu dan suka tinggal di padang. Jadi selama ini Yakub itu tenang, nyaman, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Apa yang dia ingin ada, bapak mama selalu sayang sama dia. Tetapi hidupnya menjadi susah. Hidupnya menjadi menghadapi persoalan setelah dia diberkati oleh Tuhan melalui ayahnya. Gara-gara berkat inilah yang membuat Yakub akhirnya harus meninggalkan ketenangan setelah dia diberkati. Ibu bapak tahu bagaimana dia diberkati oleh ayahnya? Dia harus membawa makanan yang paling enak kepada ayahnya. Makanan kesukaan ayahnya. Dia menyamar kong kali kong dengan ibunya Ribka.
Setelah ayahnya menikmati makanan yang enak itu, lalu ayahnya pun mencurahkan seluruh berkat kepada Yakub. Maka jadilah Yakub menjadi orang yang diberkati dan paling diberkati. Oleh karena berkat itulah maka Yakub melahirkan 12 anak yang menjadi suku Israel. Dan dari keturunannya yang 12 inilah terbentuk sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel yang terdiri dari 12 suku. Sampai sekarang bangsa itu bangsa yang sangat hebat. Dimulai dari 12 anak laki-laki yang dilahirkan oleh Yakub. Jadi angka 12 itu angka permulaan. Angka permulaan. Mengapa? Yesus memilih 12 murid, memulai pelayanannya dengan 12 murid. Angka permulaan. Haleluya. Perempuan yang sakit pendarahan tahun 12 tahun. Dalam waktu yang bersamaan pula, setelah ibu yang menderita 12 tahun pendarahan itu disembuhkan pula seorang anak yang umur 12 tahun. Angka permulaan pemulihan. Jadi Yakub memiliki angka permulaan ini. Jadi dengan berkat itu dia melahirkan, memulai sebuah bangsa yang besar. Seharusnya orang yang diberkati aman hidupnya. Hidupnya, jalannya seharusnya jalan tol, amin, tanpa rintangan, karena dia diberkati. Orang datang kepada Tuhan supaya diberkati. Kalau ada altar call, orang berbondong-bondong lari ke altar untuk didoakan dengan harapan moga-moga hidupnya lancar, moga-moga usahanya lancar, moga-moga sakitnya sembuh, masalahnya selesai, hutangnya terbayar semua, dapat rumah bagus, mobil bagus, pacar bagus, relasi yang bagus, bisnis yang bagus. Harusnya begitu, dan begitulah pada umumnya. Tetapi kita lihat Yakub sesudah diberkati justru mengalami persoalan yang sangat panjang, yang sangat besar. Dimulai dari abangnya, lanjut lagi menjadi seorang pelarian, lanjut lagi di rumah tulangnya 20 tahun menjadi budak, 10 kali upahnya ditipu, jarang tidur, selalu kedinginan setiap malam, selalu dituntut oleh mertuanya. Kalau ada kambing domba yang hilang,
mertuanya menuntut dia, maka dia pun harus menggantikannya dengan usahanya sendiri. Terus dia dikerjain, bahkan dalam hal mendapatkan istri, mendapatkan kekasihnya pun yang paling dicintainya, dia harus dikerjain oleh mertuanya. Tak mulus hidupnya. Dia cinta kepada Rahel, tetapi mertuanya menipu dia. Diberikan Lea. Ketika dia tahu bahwa itu adalah Lea, maka dia berontak. Enggak mau. Aku bukan cinta dia. Aku bukan cinta anakmu yang tua. Aku cinta yang muda, Rahel. Lalu Laban berkata, enggak lazim di kampung kami menikahkan yang muda terlebih dahulu. Harus yang tua terlebih dahulu dinikahkan. Karena itu, selesaikanlah dulu hari pernikahanmu dengan Rahel, kemudian Lea, kemudian akan kuberikan Rahel kepadamu. Tetapi kamu harus bekerja padaku 7 tahun lagi tanpa upah. Karena cintanya kepada Rahel, dia mau bekerja 7 tahun lagi. Karena dia sangat cinta kepada Rahel, maka yang 7 tahun itu dianggapnya 7 hari. Jadi cinta mengalahkan segalanya. Amin. Dia sudah ditipu, tidak pernah mulus hidupnya. Dia sudah muak dan tak tahan lagi tinggal di rumah mertuanya 20 tahun. 20 tahun bukan waktu yang singkat. Lalu dia pun berencana mau lari meninggalkan rumah mertuanya. Dia kumpulkan istrinya, dia kumpulkan anak-anaknya, dia kumpulkan hartanya. Lalu mereka lari, cicing lari. Mertuanya pun tak mau kalah, dikejar. Gak rela mertuanya kalau dia pergi, siapa budakku? Siapa yang menjaga kandang domba? Jadi di sini kita melihat ibu bapak, mengapa setelah diberkati menjadi susah? Ibu bapak kalau mengikut Tuhan, jangan terlalu harap-harap yang indah-indah, yang enak-enak kalau kita mengikut Tuhan. Pikiran kita jangan terus mengarah kepada, kalau saya nanti rajin mengikut Tuhan, saya akan begini. Saya akan menjadi kaya. Saya akan menjadi terkenal. Hal yang sama juga terjadi kepada Daud. Ibu bapak tahu juga Daud. Setelah dia diurapi, sama. Dia diurapi oleh Nabi Samuel, dituang minyak di kepalanya, dilantik dia menjadi raja. Hari ini aku urapi, aku berkati, aku lantik engkau menjadi raja bangsa Israel. Tetapi gara-gara pengurapan itu, gara-gara pemberkatan itu, dia harus dibenci, dia harus pelarian 10 tahun. Dia luntang-lantung di padang gurun. Tidur pun di hutan, tidur pun di dalam gua, tidur pun di padang pasir yang tandus. Susah hidupnya. Demikian pula dengan Yusuf. Yusuf ketika dia seorang muda di hadapan papanya, hidupnya tenang, hidupnya nyaman. Disayang bapaknya, kepadanya dijahitkan sebuah jubah yang maha indah untuk Yusuf. Mengapa Yusuf paling disayangi oleh Yakub? Gara-gara apa ibu bapak? Ya Irwan, gara-gara apa? Wah si Irwan kuliah begini tuh, cakep, akan bertanya. Gara-gara apa Irwan? Lihat apa kau di situ? Facebook? Serius sekali dia kuliah begini.
Amin, amin, amin. Tahu-tahunya di negeri lain. Gara-gara apa Yusuf paling dicintai oleh Yakub? Nggak tahu Ibu Bapak? Betul, haleluya. Karena Yusuf anak Rahel. Karena Yakub merasa hanya Rahel istrinya. Lihat saja dalam kitab. Yakub selalu dituliskan Rahel istriku. Lea nggak dianggap istrinya. Karena dia hanya cinta Rahel. Jadi anak-anak Rahel paling dia sayang. Hanya 2 anak si Rahel. Satu lagi siapa? Benyamin. Yusuf disayang, dicintai, dimanja, dan ya bukan dimanja sih, kerja juga dia, membantu abang-abangnya menghantar makanan untuk gembala-gembala abangnya. Tetapi lihatlah, sesudah dia dapat mimpi, dia bermimpi, dia melihat bintang dan juga melihat 12 gejelai ya, yang semuanya menunduk kepada dia. Bintang pun menunduk kepada dia. Gara-gara mimpi itu, hidupnya menjadi susah. Mimpi firman Allah. Firman Allah adalah mimpi, nubuatan, wahyu. Karena firman Allah, hidup kita menjadi susah karena banyak orang yang menentang firman Allah. Nah, Ibu Bapak terlalu sekalian, dari sini kita belajar kalau dalam hidup ini kita menaruh pengharapan kepada Kristus hanya dalam hidup ini saja, maka kita adalah manusia yang paling malang di dunia. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya apa, Ibu Bapak? Kalau kita menaruh pengharapan kepada Kristus, percaya kepada Yesus hanya untuk kehidupan ini di dunia ini saja, hanya untuk hidup ini saja, kepentingan hidup ini saja, maka kita orang yang paling malang dari semua manusia. Tetapi kita harus menaruh harap kepada Kristus untuk hidup yang akan datang, bukan untuk yang jasmani. Makanya kalau kita melihat di sini, Yakub setelah diberkati, hidupnya menjadi susah, tapi kesusahannya ada batasnya. Haleluya, ada batasnya. Kalau hari ini Ibu Bapak mengikut Tuhan mengalami juga masalah yang berat, jangan putus asa, masalahmu ada batasnya. Amin. Penderitaanmu, persoalanmu, penyakitmu ada batasnya. Itu akan selesai pada waktunya. Yakub setelah dia 20 tahun di rumah mertuanya dalam pelarian, dia pulang ke rumah ayahnya dengan kekayaan yang sangat besar. Bukan hanya itu juga, Tuhan juga berbicara kepada dia. Tuhan memakai dia, Tuhan menunjukkan rencana dan menjadikan dia bangsa yang besar. Dan apa yang dia lihat Ibu Bapak ketika itu? Ketika dia dalam pelarian, dia pun tidur di tengah hutan. Belum jauh dari kampung halamannya karena sudah tiba malam. Dia tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan, maka dia pun tidur. Setelah dia tidur,
dia bermimpi ada tangga dari bumi ke langit, ke surga. Dan di dalam tangga itu dia melihat malaikat-malaikat Allah turun naik dari bumi ke surga. Banyak malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Ketika itulah Tuhan berdiri di sampingnya dan berfirman kepada dia, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Ayat 15, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Jadi untuk membuktikan penyertaan Tuhan ini, maka Yakub harus masuk ke dalam kesusahan. Untuk membuktikan firman yang dia terima selama ini, maka harus ada praktek. Dia harus masuk ke dalam kesusahan. Jadi makin banyak kita tahu firman, makin dituntut Tuhan prakteknya dari kita. Amin. Tetapi jangan takut. Kalau begitu nggak maulah aku nggak maulah aku benar-benar ikut Tuhan ini, nanti jadi susah aku. Jangan takut. Disinilah Tuhan berdiri di samping Yakub, dan Tuhan pun berjanji akan menyertai dia, akan melindungi dia. Jadi Tuhan tidak meninggalkan orang yang diberkatinya. Walaupun diizinkan mengalami persoalan, Tuhan selalu ada bersama dia di dalam suka dan duka. Tetapi bagaimanakah supaya nyata penyertaan Tuhan itu dalam realisasinya dalam kehidupan kita sekarang? Nah, Yakub menunjukkan kepada kita bagaimana kita untuk mendapatkan penyertaan Tuhan itu. Bagaimana pada janji firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu difirmankan kepada saudara dan saya hari ini. Tetapi Yakub telah memberikan kepada kita apa yang harus kita miliki. Apa yang harus kita miliki? Kita baca ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Ini. Padahal di situ hutan. Di situ semak belukar, ibu bapak. Tidak ada di situ rumah Allah. Tidak ada di situ bangunan seperti gereja ini. Tidak ada di situ mezbah korban bakaran atau mezbah dupa. Yang ada di situ adalah hutan, semak. Tetapi Yakub berkata, ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Rumah Allah berbicara tentang ibadah dan pelayanan. Haleluya. Jadi rumah Allah adalah pintu gerbang surga. Ibadah dan pelayanan adalah pintu gerbang surga. Yakub mengaitkan
kehadiran Tuhan di tangga itu dengan rumah Allah. Mengapa kesana dia kaitkan? Bahwa di situ ada tangga. Ada aktivitas di tangga itu. Ada malaikat Allah yang turun naik dari bumi ke sorga, dari sorga ke bumi, tidak henti-henti. Dan Yakub berkata, ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Jadi ibu bapak saudara sekalian, untuk kita bisa menerima janji-janji Tuhan, menerima berkat-berkat Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Itulah makanya disebutkan ke rumah Allah Yakub. Mari kita pergi ke rumah Allah Yakub. Bukan ke rumah Allah Esau, ke rumah Allah Yakub. Karena Yakub menemukan rahasianya. Yakub menemukan rahasia untuk diberkati adalah rumah Allah. Karena rumah Allah itu adalah pintu gerbang surga. Di dalam pintu gerbang surga ada tangga hubungan dari bumi ke surga. Dan di tangga itu ada malaikat Allah yang selalu siap sedia melayani orang-orang yang beribadah. Amin. Jadi orang-orang yang setia beribadah dan melayani Tuhan, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya mengurus segala keperluannya. Haleluya. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya mengurus orang-orang yang berada di rumah Allah. Haleluya. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Malaikat-malaikatnya dalam Mazmur 34 ayat 8 dituliskan juga di sana. Mazmur 34 ayat 8 bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu menyebutkan mereka. Haleluya. Di tangga ini ada malaikat yang selalu turun naik, turun naik, turun naik, naik turun naik, turun naik, turun naik sama saja. Dan itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Sekarang pun itu ada. Tetapi kepada Yakub telah ditunjukkan bahwa itu benar-benar ada. Dan ada sampai sekarang. Itulah makanya dia berkata, aku tidak mengetahuinya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Sesungguhnya ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang mencintai rumah Allah, tetapi kita tidak mengetahuinya. Sesungguhnya ada berkat perlindungan, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga dan memelihara orang-orang yang mencintai rumah Allah, tetapi banyak orang tidak mengetahuinya. Kalau hari ini kita sudah mengenalnya, mari kita miliki rumah Tuhan, pintu gerbang surga. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Di saat hati sedang galau, pada saat Yesus
Tuhan. Tidak ada yang dapat kita